Setelah ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu kebal. Tapi belakangan justru dia sering mendapatkan bisikan gaib yang memintanya untuk dengan Mas Goro. Iya, Mas Goro ini usianya saat ini adalah 40 tahun. 40 tahun. Pekerjaan Mas Goro sendiri? Sekarang saya jadi pengawal, Pak. Terus rem. Bodyguard gitu, Iya. security. Iya, Security Personal pribadi. iya betul. Oke. Katanya punya ilmu kebal begitu ya, Mas? Iya. Ilmu kebal ini maksudnya nggak mempan di apain? Gampang dibacok dan ditembak dan disiram air keras. Disiram air keras juga nggak apa-apa? Iya, Udah lama punya ilmu ini? sejak remaja. Karena apa? Sebabnya waktu itu punya ilmu ini karena apa? Untuk mencari uang aja. Dari remaja? Iya. Oke. Dan sekarang katanya sering mendapatkan bisikan-bisikan gaib untuk minta bunuh diri atau? Iya, betul. Karena saya punya ilmu ya. Ah, Kadang-kadang ada bisikan-bisikan gaib hmm. selalu membisikkan saya untuk ya bunuh. Ini karena saya ada ilmu gaib yang saya pelajari. Itu ilmu kebal itu maksudnya ada jinnya gitu yang menjaga Mas Goro? Iya, Pernah dicoba Mas Heeh. Dibuktiin gitu? pernah. kebal beneran? Iya. Pada saat situasi urgent yang beneran terjadi atau nyoba sendiri? Ngetes sendiri apa pas mungkin lagi Apa ada situasinya yang- pertempuran apa gitu kan kita nggak ngerti. Beneran terjadi. Beneran terjadi. Beneran terjadi? Oh. Iya. Waktu itu gimana ceritanya? Waktu itu pas saya di lapangan, saya mengawal suatu orang. Hah? Dia ingin dicolek ya, ingin dicoba. Saya harus menghalangi dia dan saya berlawan dan bertemu dan berkelahi saya dengan dia. Karena berhubung saya ada ilmu ya, dia ada saya masih kuat. Ada melibatkan senjata waktu itu? Iya, golok. Dan Mas Goro nggak apa-apa? Tidak apa. Nggak ada luka, nggak Tidak. ada lagi? Oke. Bisikan-bisikan gaib itu, kenapa Mas Goro pikir ada hubungannya dengan ilmu kebal yang Mas Goro punya? Karena pernah saya tidak mentaati ya peraturan apa yang pernah kita janjikan. Apa itu? Saya harus siapkan setiap Selasa Kliwon darah ayam hitam, ayam cemani. Dan itu udah nggak dilakukan? Tidak dilakukan. Oke. Tapi pernah sekali kelewat gitu. Darah apa Mas? Ayam cemani. Ayam cemani ya, Oh. ayam hitam. Ayam hitam. Dikasihnya ke? Untuk pesugihan ya. Oh sendiri aja Iya. gitu dilakukan ritual sendiri di Iya, rumah. di rumah. Oke. Dapat ilmunya ini dari mana Mas Goro? Dari dikdok gitu. Dari- Dari makhluk Hah? dari dikdok. Waktu itu belajar sendiri, datang ke satu tempat, Saya datang suatu tempat. ada ritualnya? Iya, Atau belajar sama orang? Atau Ada dikasih ritualnya. sama orang? Ada ritualnya? Iya. Dan ritualnya waktu itu apa? saya harus menerima orang yang kita cintai, yang kita sayang ini jauh dari kita dan pergi dari kita.
persyaratan itu. Oh, ada perjanjiannya. Iya, perjanjiannya. Oke. Bisikan itu datangnya langsung saat Mas Goro sadar atau lagi tidur datang lewat mimpi? Lagi sadar, ada bisikan sampai saya pernah jatuh dari jurang. Sampai patah-patah di badan saya. Kayak luka-luka. Dalam keadaan sadar, bukan pas lagi Sadar. tidur ya? Dalam keadaan sadar. Sering Mas, ini? Sering? Sekarang mulai sering gitu? Iya. Tapi ritual yang darahnya itu sekarang kan udah dilakukan lagi, tapi terus itunya nggak hilang? Iya. Terus suaranya? Tujuan datang ke menembus mata batin adalah untuk apa? Ya, untuk menceritakan hal-hal yang pernah terjadi di diri saya. Kalau misalnya memang ada hubungannya antara ilmu yang Mas Goro miliki dengan bisikan-bisikan tadi, dan untuk menghilangkan bisikan tadi adalah ilmunya juga dihilangkan, Mas Goro bersedia? Bersedia. Atau ilmunya masih tetap diperlukan, tetap mau terus ilmu yang kebal? Masih butuh ilmu. Cuman bisikannya aja yang mau hilang gitu, apa dua-duanya mau lepas? Kan dua-duanya sudah mau lepas ya. Saya sudah mentobat ya. Saya berhubung juga dengan keadaan ekonomi saya korat-karet gini. Saya ingin belajar lagi. Belajar Ya, Belajar ngilmu Sekolah. lagi Iya. maksudnya, atau belajar sekolah? ilmu. Ilmu yang pernah saya lakukan. Mau diulang gitu, mau cari ilmu yang baru gitu Mas? Iya. jadi ilmu kemarin yang gua- ini udah nggak terlalu bagus lagi gitu ya? Jadi ini mau dilepas semua saya melepas. untuk cari ilmu yang baru. Iya. Kalau harus melakukan ritual yang sama gimana? Ya, saya bersedia sih ya. Karena yang penting intinya, Lepas Saya- dari yang sekarang. karena dia mau yang lebih lagi, jadi mau lepas yang sekarang, terus dia pengen ilmu yang baru, Yang lebih. lagi karena dia merasa sekarang hidupnya morat-marit gitu ya. Iya. Pingin persugihan lagi biar hidupnya tuh enak lagi gitu. Pengen punya pesugihan lagi. Ini. Nggak kepingin gitu di lubuk hati yang paling dalam, bener-bener berusaha dari diri sendiri gitu, nggak dari persugihan. Bisa loh Mas. Iya, tapi pernah saya coba untuk bertobat ya. Terus saya berkeluarga. Heeh. Dengan ekonomi saya korat-karet begini, saya coba lagi untuk persugihan lagi. Berhasil. Nah, sempat saya punya kos-kosan, Aha. banyak kos-kosan saya dan Berhasil? berhasil. Sampai setiap saya ketemu orang, apa yang saya mau diikuti kemauan saya. Tapi itu saya harus Oke. siap untuk ditinggal orang yang kita cintai seperti ibu, istri. Oke, gini Mas. Terus terang saya sama Wulan nggak bisa bantu apa yang Mas Goro inginkan. Tapi sebaiknya memang Anda cerita dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Goro, yang lahir pada tanggal 10 Mei 1978. Dia tinggal di rumah nomor 10. Dia adalah seorang yang keras dan tidak pernah puas. Saya melihat ada sebuah perjanjian antara Goro dan sosok gaib yang berilmu tinggi. Saya merasakan ada seseorang yang hadir di sini. Siapa kamu? Jangan mencoba menggetak saya ya. Mari kita selesaikan malam ini juga.
Halo, silakan duduk. Oke. Apakah benar nama Goro? Benar? Kemudian tanggal lahirnya 10 bulan 5 1978. Benar? Kemudian nomor rumah 10. Iya. Baik, saya harus membaca Goro dan apapun yang saya katakan kamu harus berkata jujur apa adanya. Dan saya ngelihat Goro mempunyai track record yang sangat parah sekali berhubungan dengan nafsu. Entah kenapa ya, saya ngelihat hidupnya sering celaka. Apakah betul bilang betul dan apakah ada bila sangkutan atau ada yang mengganjal tidak betul? Silakan kamu ceritakan. Nah, saya melihat di sini Goro. Saya mencium bau mayat. Mayat itu maksudnya ikutin dia gitu, Roy. Iya, mayat itu mengikuti. Ini ada hubungannya dengan ilmu kebal yang dia punya nggak, Roy? Iya, ada hal yang mengejutkan yang akan saya bongkar bayi setelah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh sekali bagi saya. Bagi umat awam, aneh sekali. Sangat-sangat aneh sekali. Saya melihat ini dengan jelas sekali. Ini adalah seorang mayat. Heeh. Mayat yang sudah lama meninggal. Saya boleh bertanya satu hal? Boleh? Silakan. Kamu sering dihantui wanita perempuan berwajah jelek ya? Iya, betul. Saya ngeliat di sini wanita, rambutnya panjang tapi kriwel-kriwel dan sangat jelek sekali. Sangat jelek sekali. Wajahnya hancur gitu, Roy. Hancur. Ini kakinya terpisah. Terpisah kakinya. Ya, karena hampir tidak utuh gitu. Tidak utuh gitu. Untuk badannya. Iya. Oke. Mayat. Jenazah. Saya mencium bau jenazah di sini, mayat. Jujur, Mas Goro, kamu berhubungan badan dengan mayat ya? Hah? Betul sekali, pernah. Hmm? Hah? Nekrofilia.